Sudah ditulis? Sudah atau belum? Halo. Nah, Sudah. nah. Baik. Di sini penjelasannya. Nah, ayajibu an nuqirra wa an nusaddiqa anna Allah azza wa jalla ja'ala likulli malakin wadhifah wa a'tahu al-qudrah ala ta'diyati hadhihi al-wadhifah wal muhimmatil azimah. Nah, yaitu kita wajib menetapkan dan membenarkan bahwasanya Allah telah menjadikan untuk setiap malaikat itu ada tugasnya, Wa atahul qudrah, dan Allah juga memberikan mereka qudrah, kemampuan ala ta'diyati hadhil wadhifah, terhadap kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu, wal muhimmatil azimah, dan kepentingan yang agung. Nah, faminal malaikah man huwal muwakkal bil wahyi. Nah, kemudian di sini penulis menjelaskan di antara tugas-tugas malaikat, ya, atau bisa tulis di antara tugas-tugas malaikat, yang pertama adalah malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Di antara tugas-tugas malaikat yang pertama adalah menyampaikan wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Qala subhanah nazala bihir ruhul amin. Nah, bahwasanya turun dengannya itu ruhul amin. Al-Quran itu turun dengan Jibril alaihissalam. Ruhul amin ini maksudnya Jibril. Nah, ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193. Wa minal malaikah man huwa muwakkal bil qatar, ay bil matar. Kemudian di antara tugas malaikat yang kedua adalah bertugas atau bertanggung jawab terhadap hujan. Tanggung jawab terhadap hujan. Ini tidak disebutkan ya malaikatnya. Wa minhum al-muwakkil bin nafkhi fis sur. Kemudian ada juga di antara malaikat itu yang ditugaskan. Coba saya buka dari kitab ini ya. Di situ tidak ada penjelasan. Sayang sekali. Harusnya ada ini tulisannya. Bukan hanya tugas-tugas ini, harusnya ada tugas, ada apa namanya? Harusnya ada tulisan setiap malaikat-malaikat. Nah, saya lihat di kitab ini, di kitab Hafdzabil Rasyidah, ya. Di kitab syarahnya, kalau di sini ini terlalu ringkas, ini tidak ada penyebutan nama-nama malaikatnya. Siapa yang keluar? Di sini tidak ada nama-nama malaikat. Nah, jadi yang pertama tadi yang menyampaikan wahyu adalah Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua, yang apa namanya? Di situ tertulis muwakil bil qadar, atau bertanggung jawab atas hujan, ya, yaitu Mikail, ya, yaitu Mikail alaihissalam. Mikail alaihissalam. Kemudian selanjutnya ada juga malaikat yang bertanggung jawab untuk meniup atau bertanggung jawab, ya, meniup sur. Sur ini sangkakala, ya, sangkakala kalau dalam biasanya terjemahkan sebagai sangkakala. Nah, menufikha fis sur. Nafkhus sur. Sur ini kalau di sini qarnun yanfukhu fihi lil ba'ti walil mauti, ya, yaitu semacam, bukan trompet ya, tapi semacam tanduk yang dimana tanduk itu bisa ditiup, dan ketika ditiup itu akan membangkitkan orang yang telah meninggal, itu namanya sur.
Ini namanya sur. Dan malaikat yang bertugas untuk meniup sur ini adalah Mikail Israfil alaihi salam. Di sini tidak disebutkan hadisnya di layar kalian. Ya, di sini ada hadisnya tapi di kitab. Ya. Selanjutnya adalah Waminhum al-wakil biqabdil arwah. Dan ada juga malaikat, di antara tugas malaikat adalah mencabut arwah. Mencabut arwah. Mencabut arwah. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat yang membawa arsy Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat yang ditugaskan untuk membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di sini tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan tapi bisa kalian tulis ya. Di antara tugas malaikat yang lain adalah malaikat yang menjaga gunung. Malaikat menjaga gunung. Itu juga ada. Ya, di situ tidak disebutkan tapi di kitab ini ada disebutkan. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Kemudian ada malaikat juga yang ditugaskan selanjutnya. Malaikat ditugaskan untuk apa namanya? Malaikat ditugaskan untuk rahim, ya, menjaga rahim atau apa namanya? Meniupkan ruh, ya, ke dalam janin. Itu juga termasuk tugas dari tugas malaikat. Kemudian selanjutnya dari tugas malaikat juga ya kita tambahkan dua lagi, yaitu malaikat yang menjaga surga, ya, malaikat yang menjaga surga, ya. Kemudian ada juga malaikat yang selanjutnya adalah tugas malaikat itu menjaga neraka, ya, menjaga neraka. Dan yang terakhir tambahan ada juga malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal, mencatat amal, baik amal buruk ataupun amal kebaikan. Semuanya dicatat, semuanya dicatat. Bagaimana? Sudah? Suara saya jelas nggak? Halo? Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Nah, semuanya hening sekali. Ada nggak ini orangnya juga? Rini, halo Rini. Ya Ustadz. Nah, Nidaul Husna ada? Halo? Nggak ada orangnya. Nah, Ustadz ada. Ada. Hanif? Ada, Ustaz. Ada. Hilwa? Ada? Ada, Ustadz. Nah, Umamah? Ada Ustadz. Baik, alhamdulillah. Nah, nanti insya Allah sebelum ini ditalkhis lagi ya. Nominal tadi itu adalah tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat. Kalau yang di sini hanya sedikit. Itu pun sebenarnya tadi tambahannya itu belum semua. Ya, belum semua. Masih banyak malaikat-malaikat lain yang di sini. Ada yang tugasnya menjaga muslimin, ada yang tugasnya itu apa namanya? Menjaga Mekah dan Madinah. Ada juga yang malaikat yang tugasnya itu adalah bertanya kepada ahli kubur ya, Mungkar dan Nakir. Tapi nanti jadi terlalu panjang, jadi cukup beberapa saja.
Nanti insya Allah kalau misal ada pembahasan yang lebih lebih dalam lagi. Baik, selanjutnya adalah minal qudrat allati ataha Allahul malaika al-quwa wasyiddah. Poin selanjutnya adalah termasuk dari kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat adalah kekuatan dan kekuatan dan ketegasan. Dan ketegasan. Kekuatan dan ketegasan. Kekuatan dan ketegasan. Syiddah ini maksudnya keras, ya, tegas. Nah. Qala subhanahu wa ta'ala 'allamahu syadidul quwa. Ai 'allama Jibril alaihissalam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW diajarkan oleh syadidul quwa, orang yang keras dan tegas. Wa aidan minal qudrat adam al-ajsadi wal khalaq. Ay ja'ala Allah ajsad al-malaikah 'azimah liyaqumu bima amarahum bi subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dari kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat, ya. Tadi judulnya kan setelah tugas-tugas malaikat, kemudian adalah kemampuan-kemampuan malaikat yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah ketegasan, dan yang ketiga adalah besarnya jasad, ya, besarnya jasad para malaikat. Besarnya jasad para malaikat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, qad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa khalqihi saddun ma bainal ufuq. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah, ya, melihat Jibril dalam wujudnya asli. Jadi biasanya kan Jibril itu datang dalam bentuk rajul, dalam bentuk laki-laki. Dalam bentuk laki-laki, tidak dalam wujud aslinya. Jibril itu menjelma. Ya, masuk ke gua menjelma dalam bentuk atau datang kepada para sahabat kemudian mengajarkan Islam. Itu dalam wujud laki-laki. Tapi Rasulullah SAW itu pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan bentuk aslinya itu hampir menutup seluruh langit, saking besarnya. Wa qala Rasulullah SAW, "Udhina li an uhadditsa an malakin min malaikah min malaikatillah min hamalatil arsy anna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati 'am." Rasulullah SAW mengatakan, diizinkan kepadaku untuk berbicara tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah, dari yang membawa arsy Allah, dan bahwasanya jarak antara daun telinga itu dengan pundaknya, daun telinga dengan pundaknya itu jaraknya perjalanan 700 tahun. Ya. Itu jarak antara daun telinganya malaikat dengan pundaknya itu baru jarak antara daun telinga dengan pundaknya saja itu diperkirakan oleh Rasulullah SAW itu Rasulullah mengatakan itu sekitar, ya, itu jaraknya itu 700 tahun perjalanan. Berarti besar sekali. Ya, kita kalau 700 tahun perjalanan berarti berapa mil, berapa kilometer, udah sangat besar. Ya, sangat besar. Wa aidan wal qudrat allati ataha Allahu malaikah, termasuk dari kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat selanjutnya adalah al-qudratu ala tasyakkul. Fahmun yastati'una an tashakkalu bi ghairi ashkalihim fi suratin karimah. Min dzalika irsalu Jibril alaihissalam ila Maryam fi surati bashar. Nah, termasuk kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat selanjutnya adalah bisa kemampuan untuk menjelma menjadi hal yang lain.
Kemampuan untuk menjelma menjadi hal yang lain. Jadi tidak dalam wujud aslinya. Sebagaimana ketika pengiriman Jibril alaihissalam kepada Maryam dalam wujud manusia fi surati bashar. Qala subhanahu wa ta'ala fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kita mengirimkan kepadanya Jibril, dan Jibril kemudian memisalkan kepadanya atau membentuk dirinya, merubah wujudnya menjadi seperti bashar, menjadi manusia. Wa aidan min hadza irsalu Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana ya'ti Jibrilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin jamilin jamilu surah min ashabihi radhiyallahu anhu wa huwa Yahya bin al-Khalifah al-Kalabi radhiyallahu anhu. Ya, ini banyak sekali. Kemudian juga dikatakan juga di sini wa aidan kana ya'ti Jibril alaihi salam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi surati rajul syadidul bayadi thiyab syadidul sawadi sya'r kama fi hadithi Umar radhiyallahu anhu. Jibril juga dikabarkan dalam beberapa hadis menjelma menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Dihyah bin Khalifah al-Kalabi. Kemudian juga ada Rasulullah mendapatkan wujud Jibril itu menjadi seorang laki-laki yang tidak dikenali. Ya, ini ada dalam hadisnya. Kalau yang paketnya kemarin sudah lewat ya hadisnya. Indama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab wa syadidu bayadi sya'r. La yura minhu atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun wa la ya'rifu minna ahad. Nah, kemudian bercerita, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan wa akhbirni 'anis sa'ah. Seperti itu. Ini dalam hadis Jibril yang panjang di mana Jibril datang dalam wujud laki-laki, kemudian dia mengajarkan Islam kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pertanyaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya masyhur, ya, bahkan sampai ada kitab khusus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang syarah hadis Jibril. Nah, dan dalam Arba'in Nawawiyah juga masuk. Dalam Arba'in Nawawiyah juga masuk. Ini termasuk hadis dalam pondasi keislaman. Baik, selesai. Ya, insya Allah untuk dars yang darsu as-sabi' kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Akidahnya kita selesai dulu. Saya ingin rekap dulu. Tafadhol, saya ingin mulai dari siapa ya? Tadi kita mulainya dari mana ini? Tafawituna ini sudah. Nah, saya ingin dari Umamah. Umamah sebutkan 3 tugas malaikat. Menyampaikan wahyu, tanggung jawab terhadap hujan, tanggung jawab untuk meniup sangkakala. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Hanif. 3 lagi nih. Ada Hanif? Mencabut arwah, membawa arsy Allah SWT, menjaga gunung. Nah, kemudian Nidaul Husna, masih ada nggak tugas malaikat selain itu? Menyampaikan wahyu. Sudah, yang belum disebutkan. Tadi kan Umamah sudah menyebutkan 1, 2, 3, kemudian Hanif sudah 4, 5, 6. Nah, kamu yang 7, 8 atau 9. Menurunkan hujan. Meniup Terus? sangkakala. Sudah. Selain itu? Nggak ada lagi? Mengantarkan rezeki termasuk ke Ustaz. Iya, itu tugasnya sama hujan itu sama. Hujan itu termasuk rezeki. Jadi sama. Yang tadi, apa namanya? Seperti yang saya nyebutkan ya. Ada apa namanya? Menjaga surga. Kemudian ada menjaga neraka. Kemudian mencatat
Apa? Amal baik. Amal baik. Mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Kemudian ada juga satu lagi, tadi kalau nggak salah saya sebutkan tadi, catat atau tidak, yaitu apa namanya, bertanya kepada ahli kubur. Tanya kepada ahli kubur. Baik, selanjutnya termasuk kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat. Tadi ada berapa ya? 1, 2, 3, kemudian 3, 4 ya. 4, ada 4. Rini, sebutkan 2 Rini. Kemampuan malaikat yang Allah berikan. Satu, besarnya jasad para malaikat. Dua, kemampuan untuk menjelma. Ya, itu 2 terakhir. Baik, kemudian hilmah. Selain itu, tadi kan ada 2 yang pertama. Apa? Ada nggak hilmah? Kekuatan fisik dan ketegasannya. Mumtaz. Baik. Untuk apa namanya akidahnya kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita langsung masuk ke fikih ya, tidak perlu keluar. Nah, kita langsung fikih saja biar tidak terlalu larut malam selesainya. Akidahnya kita tutup tapi nggak usah dulu. Nggak istirahat, langsung saja. Biar cepat ya, cepat selesai. Baik, tunggu sebentar.